Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas segmen baru yang berjudul, jadi saya itu bakal bahas aktor-aktor dari berbagai macam negara dengan film-film terbaiknya yang sudah saya kumpulkan. Total 8 film terbaik dari setiap aktor-aktor tertentu. Di video kali ini saya bakal membahas aktor. Kamu merupakan penggemar film aksi dan komedi, tentu saja kamu harus menonton karya-karya Stephen Chow. Tidak hanya sebagai aktor, Stephen Chow juga menjadi penulis skenario serta sutradara pada beberapa film komedi Hong Kong miliknya. Karyanya begitu terkenal hingga rasanya tidak ada batasan usia pada penggemarnya. Film-film karya Stephen Chow sangat cocok menjadi tontonan bersama keluarga. Mungkin kamu juga sudah mengetahui beberapa karyanya seperti Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle, hingga CJ7. Selain itu ada beberapa film terbaik sepanjang masa oleh Stephen Chow. Dijamin kamu akan terhibur selama menonton filmnya. Simak daftar film Stephen Chow berikut ini. Jadi Mimin sudah siapkan total 8 film yang menurut Mimin sangat terbaik, best of the best dari Stephen Chow. Kung Fu Hustle 2004. Kung Fu Hustle sudah menjadi salah satu film paling ikonik sepanjang masa dari Stephen Chow. Karya ini bahkan sukses meraup pendapatan hingga 210 juta dolar US. Film ini berkisah mengenai perjalanan Sing yang berusaha menjadi anggota Kapak Merah. Sayangnya dalam usahanya tersebut ia terluka begitu berat. Namun di saat yang sama disitulah titik balik hidup Sing yang dirawat oleh pasangan suami istri ahli kungfu. Jadi ini adalah film yang sangat ikonik atau paling berkesan bagi Stephen Chow, karena disinilah kepopulerannya mulai banyak dikenal oleh banyak orang sebagai seorang aktor laga sekaligus film yang bergenre komedi yang go internasional. Kung Fu Hustle sangat melekat banget di ingatan para penontonnya dari berbagai macam dunia karena dari segi laga komedinya dapat banget. Jadi menurut Mimin best of the best, yang paling terbaik maka ditaruh di posisi paling pertama adalah film Kung Fu Hustle tahun 2004. Nanti Mimin bakal bahas sendiri pembahasan tentang film ini di video tersendiri tentang apakah bakal ada Kung Fu Hustle 2. Itu bakal saya buat video sendiri eksklusif, jadi biar nggak kepanjangan video ini, jadi itu saya bakal buat video sendiri. Jadi Kung Fu Hustle ini adalah potensial banget kalau bakal ada sequelnya di kemudian hari. Di posisi kedua film terbaik adalah Shaolin Soccer tahun 2001. Berbicara mengenai film sepak bola dari Hong Kong, mungkin kamu akan segera teringat dengan Shaolin Soccer. Film ini dibintangi langsung oleh Ngamantat, Stephen Chow hingga Zhao Wei. Walaupun bergenre komedi, film ini tidak hanya menghibur, namun menyuguhkan berbagai macam momen yang menghangatkan hati. Kamu bisa menikmati kisah Sing, seorang gelandangan yang berusaha menjadi pemain sepak bola yang juga ahli kungfu. Dan by the way ini kok nama karakternya sama-sama Sing ya, mirip sama kayak orang yang ada di Kung Fu Hustle. Saya nggak paham gitu ya. Intinya memang karakter utamanya bernama Sing, itu awalnya itu gelandangan, nanti dia bakal jadi seorang ahli dalam sepak bola. Film ketiga berjudul King of Comedy atau Raja Komedi tahun 1999. Jika kamu sedang mencari hiburan bersama keluarga, film ini bisa jadi salah satu pilihan kamu. Ada yang mengatakan bahwa film ini merupakan kilas balik perjalanan karir dari Stephen Chow. Jadi sudah pasti akan sangat menarik untuk ditonton. Film ini bermula dari Wan Tin Shaw yang berusaha menjadi seorang aktor terkenal. Walaupun pada awal perjalanannya karirnya ia hanya menjadi figuran, ia berusaha untuk memperjuangkan mimpi serta perjalanan asmaranya sampai berada dalam kesuksesan. Jadi perjalanan ini tidak mudah bagi seorang karakter utama menjadi seorang aktor yang hebat, berawal dari seorang figuran semata untuk menjadi seorang superstar bintang mega aktor.
Di urutan keempat ada From Beijing with Love tahun 1994. Film Stephen Chow satu ini tentu saja sudah bergenre komedi. Kamu akan terhibur sepanjang film karena kelucuan dari setiap adegannya. Dalam film ini seorang mata-mata sekaligus penjual daging mendapatkan sebuah misi. Namun, di tengah misi tersebut, dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa wanita tersebut merupakan bawahan Golden Gun. Kamu bisa membayangkan bagaimana seorang mata-mata ditipu oleh wanita yang ia sukai. Jadi bisa dibilang ini adalah film bertema spy atau seorang mata-mata yang memiliki banyak misi yang menantang, namun ia tergoda oleh seorang wanita. Tentunya dikemas dengan genre komedi khas Stephen Chow banget. Di urutan kelima ada Fight Back to School tahun 1991. Fight Back to School merupakan film trilogi Stephen Chow. Dikisahkan ia menjadi seorang anggota polisi yang memiliki misi untuk menyamar sebagai siswa di sekolah. Sayangnya, dalam misi penyamaran tersebut, ia malah jatuh cinta dengan salah satu guru di sana. Film ini begitu menghibur dan bisa kamu nikmati bersama keluarga. Setelah kepopuleran film Fight Back to School yang pertama, maka sequelnya hingga ketiga pun muncul. Jadi kalau film itu sudah mulai sukses dan populer, biasanya bakal muncul sequelnya seperti Fight Back to School 2 dan Fight Back to School 3, yang tentunya semua ketiga film tersebut bergenre komedi dan tentunya sukses di pasaran sebagai film Hong Kong yang bisa dibilang mendunia. Di urutan ke-6 ada All for the Winner tahun 1990. Film komedi Hong Kong tahun 1991 ini berhasil menembus box office dengan pendapatan hingga 76 miliar. Tidak main-main, Jeff Lau sebagai sutradara menggandeng Stephen Chow dan Ngi Mantat sebagai pemeran utama All for the Winner. Film ini menceritakan tentang Sing yang ingin mengunjungi pamannya Blacky Tat di Hong Kong. Rencana awal untuk berkunjung beralih menjadi persaingan antara Sing dan Raja Judi untuk meraih kemenangan. Pada saat tersebut pula, lika-liku percintaan Sing yang rumit terjalin dengan bawahan Raja Judi. Jadi ada fakta unik di film-film Stephen Chow, setiap karakter utamanya pasti namanya Sing cuy ya. Saya nggak tahu kenapa, jadi bisa dibilang Sing ini adalah karakter multidimensi, jadi dimanapun genrenya namanya Sing karakter utamanya. Di urutan ketujuh ada A Chinese Odyssey Part 1 Pandora Box tahun 1995. Film ini bergenre fantasi komedi yang kembali disutradari langsung oleh Jeffrey Lau. Stephen Chow berperan sebagai Raja Monyet Sun Gokong untuk mengantar Tong Cheng yang merupakan gurunya ke daerah barat mencari kitab suci. Namun, perjalanan tersebut tidak berjalan lancar karena Sun Gokong melawan Dewi Kayangan hingga diberikan hukuman berinkarnasi sebagai manusia. Disinilah awal mula perjalanan menemukan reinkarnasi Sun Gokong dimulai. Jadi ini bisa dibilang film kayak film sejarah Hong Kong gitu, tapi diplesetin dalam bentuk komedi. Jadi dari genrenya juga udah komedi. Jadi kalau kalian merasa ini adalah sebuah sejarah, jangan terlalu serius karena memang film komedi tujuan utamanya itu adalah untuk menghibur. Jadi bisa dibilang ini film yang lumayan keren karena ada sequel keduanya juga, A Chinese Odyssey Part 2. List terakhir yang Mimin taruh di sini adalah film yang berjudul CJ7 tahun 2008. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai langsung oleh Stephen Chow. Tidak lama setelah penayangannya, CJ7 mendapat berbagai penghargaan perfilman Hong Kong. Kisahnya mengenai perjuangan seorang buruh miskin yang berusaha membiayai anaknya begitu menyentuh. Hingga suatu hari, buruh tersebut memungut sebuah boneka dari tempat barang rongsokan. Anehnya, boneka ini tampak berbeda, yang memiliki kekuatan luar biasa yang akhirnya membantu buruh miskin serta anaknya tersebut bertahan hidup dalam kerasnya perjuangan hidup di Hong Kong pada saat itu. Jadi bisa dibilang boneka yang mereka temukan tuh adalah sebuah atau seorang alien yang bisa mengabulkan berbagai macam permintaan dari si buruh dan juga anaknya. Jadi bisa dibilang ini film ada genre komedinya juga, ada genre
pokoknya lumayan kayak gitu deh. Intinya ini adalah film yang saya taruh di list terakhir ke-8. Jadi itulah total top 8 list yang Mimin taruh untuk aktor Stephen Chow yang dijuluki sebagai raja komedi dari Hong Kong. Jadi ini adalah MC atau bisa dibilang national treasure atau harta negara Hong Kong, karena aktor Stephen Chow mendunia, film-filmnya banyak dikenal di berbagai dunia sebagai film komedi yang menghibur. Jadi segitu aja penjelasan tentang video ini. Jadi ini bisa dibilang segmen baru yang ada di channel Thomas Recap yang bakal membahas tentang aktor-aktor dan berbagai film terbaiknya. Jadi saya sengaja buat top 8 biar durasinya ngepas tapi sampai kepada penonton, tujuan dari penyampaian setiap filmnya. Jadi film-film terbaik aja ya, walaupun sebenarnya film Stephen Chow tuh banyak banget, nggak cukup kalau cuman 8 top doang. Tapi juga segitu aja, jangan lupa subscribe. Dadah.